Halo, 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 halo. Jumpa lagi dengan kita di Bacotin FL Indonesia. Bagaimana game week ketiga kemarin? Suram kah? Atau malah Suram. sebaliknya? Suram. Suram. Oh iya ya, bentar dulu. Kemarin Bayu kan ini absen ya. Sekarang udah balik, dia comeback. Lu udah habis dari mana sih, Bay? Ya biasalah, Biasa kemana? keliling-keliling. Oh gitu ya, nyari inspirasi ya? Atau memang ada urusan Ya. keluarga kemarin kan? Iya, Tapi udah kelar kan urusannya? Udah ya? udah kelar. Jadi bisa join buat selanjutnya nih. Oke, jadi kita udah lengkap. Sekarang di minggu ini pembahasan masih sama dengan yang kemarin. Jadi untuk segmen pertama itu ada strategi transfer. Yang kedua itu ada gue lupa ya, best 11 ya. Best 11 seperti biasa untuk game week keempat. Dan yang ketiga terakhir adalah pemilihan kapten gitu. Gimana nih? Kita buka dulu segmen satunya. Sikat. Oke, segmen 1 strategi transfer. Gimana nih yang game week kemarin? Siapa dulu nih? Yang poin paling gede dulu lah. Lah, Ika. Iya, yang paling gede. masa hostnya sih? Oke. Jadi mulai dari gua dulu ya untuk strategi transfer. Gua coba lihat ini dulu tim gua dulu. Kemarin gua berhasil mengumpulkan poin itu ada 58 poin. Terus lumayan berhasil sih dengan ngekeep Fernandes. Terus DCL juga poin dan uniknya itu 3 striker gue itu poin semua. Jadi kalau kalau kalian bertanya bagaimana strategi transfer untuk di game week keempat, gue melakukan sedikit perubahan. Besok itu kan ada Arsenal lawannya Sheffield. Jadi gue masukin backnya Arsenal. Kalau kemarin kan memang gue punya Tierney, tapi kalau Tierney gue masih agak ragu sama kondisinya. Gue gak takut juga misal gue pasang dan dia nggak main, jadi gue transfer out, masukin rekan setimnya Holding gitu. Terus Lu sideway ya? Sideway transfer jadinya ya? enggak, gue dua. Iya, sideway transfer. Iya, sideway kan. Iya. Terus gue masukin Pereira, Matheus Pereira. Kenapa Matheus Pereira? Karena gue udah lama sih sebenarnya mantau pemain ini dari game week 1 sampai 3 ya. Dia tuh lumayan oke sih gue lihat. Memang sih serangan bertumpu pada dia. Tapi untuk peluang assist itu selalu ada di tiap game week gitu. Jadi untuk game week 4 ini kenapa tidak gitu gue masang Pereira gitu aja sih. Jadi untuk formasi nantinya gue make 3-5-2. Ada Pickford, Saiz, Justin, Holding, dan De Bruyne, James, Salah, Pereira, dan gue masih keep Fernandes. Mungkin orang-orang udah pada buang Fernandes ya karena kalau kemarin kan gue ngelihat memang sih MU lagi bapuk juga sih mainnya kemarin, bisa faktor laki lah kemarin kenapa dia menang gitu. Kemudian Bamford di posisi depan. Kenapa Bamford? Performanya juga lagi bagus dari 3 game week awal. Dan gue juga ngelihat ada celah juga sih di pertahanannya City. Apalagi kan Leeds ini mainnya nyerang terus gitu. Jadi ada kemungkinan juga si Bamford ini bisa menghasilkan poin gitu. Kenapa tidak gue pasang gitu. Dan yang terakhir adalah DCL. Gue masih tetap keep. Gue masih yakin sih sama DCL. Seperti itu. Oke, mungkin itu doang sih. Melakukan 2 transfer dan posisi formasi 3-5-2. Gimana? Oke. Lanjut siapa? Bayu apa ini? Bayu dulu lah, orang-orang udah pada nungguin Bayu nih. Gimana, Bay? Gua kan kemarin juga wildcard. Ya walaupun sebenarnya gagal sih hitungannya kalau dilihat 1 game week ya. Poin gua terhitung kecil karena di bawah overall rank, tapi gua lebih senang dengan struktur formasi gue sekarang, struktur tim gue sekarang. Karena gue juga bisa ngeliat jangka panjang kan. Ya gue sih memang nggak pernah mau nyalahin
apa keputusan gue, terus juga gue nggak mau nyalahin sial atau keberuntungan. Iya betul. Tapi ya udahlah, gue mikirin gimana ke depannya. Walaupun gue di game week 2 gue buang Son malah dapet poin, gue buang Bruno di game week 3 malah Bruno dapet poin. Ya itulah namanya FPL lah. Tapi gue tetap pengen harus belajar gimana nih sih pendekatannya buat musim ini, karena kayaknya pendekatan musim ini beda sih dengan musim yang lalu. Spiritualnya Gitu. nggak beda, Bay. Iya, makanya agak beda nih. Ya sekarang overall rank gue agak nyusap memang. 1 jutaan lah, 1 jutaan ke atas. Tapi sebenarnya gue musim lalu juga 1 jutaan ke atas pas di game-game awal. Bedanya kalau musim ini udah banyak yang jadi juri tim gue. Jadi misalkan gue nyungsep, udah gue dinilai banyak orang. Ya itulah, Bedanya gitu. itu Kalau resikonya dulu, sih. ya gue awalnya sempet kaget kan, tapi sekarang udah ya udahlah biasa aja lah gitu. Nah, untuk strategi transfer gue nggak pakai transfer untuk game week ini. Kenapa? Karena gue masih yakin dengan tim gue buat beberapa game ke depan, dan juga gue memang sengaja nyimpen free transfer untuk mempersiapkan international break. Ya. Nanti kan setelah game week 4 kan international break, jadi gue simpan transfer gue. Jadi tim gue masih siap lah buat game week 4 ini. Di kiper ada Martinez, belakang ada Saiz, TAA sama James. Terus tengah gue Foden, Salah, KDB sama Greenwood. Sebenarnya pun gue nih dari game week lalu tapi belum poin. Tapi gue masih pede dengan tim gue ini. Untuk depannya Jimenez, Dominic Calvert-Lewin dan Chris Wood. Gue masih mikir sih, gue mainin Chris Wood atau Helder Costanya Leeds. Tapi kayaknya Chris Wood sih tetap gue pasang. Oke. Itu sih. Siap. Cukup kali ya? Ya, cukup. Oke. Keraka gimana, Rak? Gua niatnya juga sebenarnya mau nge-keep transfer sih, nggak mau transfer siapa-siapa. Cuma karena kemarin kejadiannya si Son ditarik di half time kan, terus katanya cedera hamstring, dan kemarin terakhir si Mourinho bilang kalau Son itu kemungkinan out for the weekend. Jadi ya mau nggak mau ya gue harus transfer out si Son. Dan saat Son keluar yang gue ambil, nggak tahu ya kenapa ya gue ngambil Zaha ya. Pokoknya gue buang Son, ngambil Zaha. Saya kalau ngelihat performnya bagus, cuma gue nggak terlalu ya, karena Crystal Palace gue liatnya nggak untuk yang besok doang sih. Besok Zaha sang pemain maruk. Terus tapi di game week 5 sampai game week 12 tuh lumayan lah FDR-nya, jadi kayak jangka panjangnya, dan juga kan harganya juga nggak terlalu mahal kan. Iya. Ini gue juga yang heran kenapa kok in the bank gue bisa sampai 3 juta gitu. Ini yang ada yang salah kalkulasi nih di sini. Oh gitu. Kayak gitu. Kalau yang lainnya ya kemarin kayak pemain-pemain yang nggak poin masih ada si James, Foden, Werner gue masih keep. Sebenarnya pengennya tuh nge-keep transfer dulu supaya gue bisa transfer out Werner untuk ngambil midfielder yang premium. Cuman ya karena nggak bisa, ya mungkin ini salah satu kayak waktu di game week 2 blessing in disguise ya, gue nggak bisa ngeluarin Son, taunya Son poin gede. Nah mungkin nanti Werner di lawan Crystal Palace besok poinnya bisa gede juga, who knows kan. Oke. Jadi gitu, strategi transfer gue cuma gue keluarin Son, masukin Zaha. Oke, jadi itu tadi strategi transfer kita bertiga. Mudah-mudahan juga bisa jadi masukan buat para manajer yang lainnya. Jadi cukup kali ya yang untuk segmen 1, nggak usah lama-lama kali. Ya. Sip. Oke, kita lanjut ke segmen kedua. Ada Base 11 buat game week 4. Jadi kita udah susun 11 pemain yang akan bersinar di game week 4. Jadi kita langsung saja. Untuk formasi kita memakai 3-4-3. Di posisi kiper ada, kalau ini yang kiper gue yang jelasin ya, Bray. Yo. Oke. Kita memasang Leno, kiper dari Arsenal. Kenapa Leno? Karena si lawannya ini besok juga lumayan lumayan lemah lah untuk ininya, serangannya.
Itu Sheffield, dia lawan Sheffield. Kemarin ngelihat juga pertandingan Sheffield sama Newcastle juga ngebosanin juga. Nggak ada hiburan gue lihat. Jadi kenapa pilih Leno? Gue yakin dia clean sheet untuk melawan Sheffield, dan save-nya juga lumayan bisa sih diandalkan buat Leno. Itu aja. Gimana, Bray? Oke. Ada tambahan? Enggak, udah oke gitu. Oh, ya gitu. Lawannya Sheffield juga serangannya juga memang jelek, terus Arsenal harusnya sih Bisa. bisa clean sheet. bertahan juga. Oke. Terus kenapa kita ngambil 3-4-3 coy? Hmm. Mungkin karena kita lihat dari game-game sebelumnya tuh sangat sulit buat clean sheet, jadinya pakai 3 back tuh udah. Iya betul. Bagus lah. Oke. Kemudian ada TAA. TAA gimana nih, Bayu? TAA sebenarnya kemarin memang udah mulai kayak kembali ya ke performanya ya. Dia udah mulai berani maju, berani nge-shoot, berani assist kan, kemarin juga assist kan. Sebenarnya orang mikir juga antara TAA atau Robertson. Sebenarnya dua-duanya pilihannya bagus nih. Tapi gue rasa kalau TAA tuh potensi buat nyetak golnya lebih besar daripada Robertson buat lawan Aston Villa ya. Dan juga potensi clean sheet lawan Aston Villa, mempertahankan kemenangan 100%, harusnya TAA masih tetap kita pilih sih. Oke. Gitu. Siap. Itu tadi alasan dari kenapa kita ngambil TAA. Cukup kali ya? Kemudian lanjut ya? Ya. Ada James. Chelsea. Backnya James. Chelsea gimana nih, Raka? James nih kan kalau kita lihat juga waktu kemarin lawan Tottenham di Carabao kan James sudah diistirahatin juga kan, yang main si Aspi, jadi 90% dia akan starting lah. Terus ya alasannya ya mirip sama di game kemarin, untuk attacking threat-nya dia bagus banget. Walaupun lawan Palace ini mungkin agak sulit Chelsea untuk clean sheet, tapi sebenarnya kalau misalkan mainnya defensive coordination-nya sama atau ya mirip-mirip kayak lawan Tottenham kemarin, sebenarnya agak optimis sih kalau Chelsea bisa clean sheet walaupun lawannya Palace ya. Terus si James juga kan dia untuk wingbacknya Chelsea ini kiri pasti mungkin starting pasti si Chilwell. Oke. Terus kanannya si James ya pasti wingbacknya ini akan aktif menyerang. Nah saat aktif menyerang ini si James ini yang bisa mengoffering beberapa crossing juga yang kemungkinan CS-nya akan diisi Semi atau Giroud. Jadi ada target man-nya. Jadi agak untuk peluang untuk asisnya lebih besar gitu. Oke. Kemarin juga hampir asis sebenarnya ya. Kemarin nggak hampir asis itu. Si Temi tinggal tap in doang, nggak dapet kan? Iya, nggak dapet. Jadi ya emang ya sebenarnya ada attacking threat-nya ada terus gitu tiap game, tiap match gitu. Tapi ya itulah kadang CS-nya Chelsea ini masih kurang klinikal. Iya. Oke, lanjut ya. Ada yang terakhir nih di posisi back. Ada Saiz. Ini gua aja yang jelasin kenapa kita ngambil Saiz. Ini sebenarnya agak riskan juga sih, karena kemarin dia kan juga Wolves, lu tahu kan hasilnya kemarin berapa gitu. Kemudian banyak yang make backnya Wolves juga, itu poinnya rata-rata 0 gitu. Saiz gue lihat potensi di game week keempat itu ada, apalagi kan pelatihnya juga lumayan jago ngeracik juga itu, asal pelatih Portugal ini juga terbilang bagus lah formasinya. Dan untuk menghadapi game week keempat ini, gua rasa si Wolves ini udah move on dari kekalahan West Ham kemarin gitu loh. Terbilang ini juga sih di luar dugaan sebenarnya, tapi gue percaya dengan hadirnya Saiz di lini belakang itu Wolves bisa clean sheet besok. Gitu aja. Apalagi lawannya kan Fulham. Fulham tahu sendiri gimana, walaupun ada Mitrovic gue kurang percaya sih di Fulham. Nggak terlalu berbahaya lah kalau ngelawan Wolves, dan Wolves juga bisa udah nyiapin strategi buat ngeredam Mitrovic, dan Saiz gua rasa bisa mendulang poin di game week keempat. Itu aja. Lanjut ke lini tengah ya. Selanjutnya di lini tengah kita yang pertama ada KDB. Kevin De Bruyne. Gimana KDB? Alasan lo gimana, Bay, kalau Bay. dari KDB nih?
sebenarnya kemarin lawan Leicester Leicester ke bantai. Kayaknya memang salah, benar-benar salah kemakan dari strategi, dan di samping juga Brendan Rodgersnya memang bagus ya. Benar-benar sabar, dia nggak mau ngepres tapi nunggu, habis itu di counter attack ya kan. Dia emang counter attack dia. Si Pep aja kan ngomong, dia tuh datang buat counter attack doang gitu, nggak niat nyerang gitu. Tapi ya gitulah sepak bola, ada strateginya juga kan si siapa namanya, si Brendan Rodgers ini. Dan gue mikirnya juga KDB misalkan besok lawannya Leeds sama-sama terbuka nih, karena City biasanya ngamuk setelah habis hancur, biasanya mainnya lebih benar. Leeds terbuka kayaknya bakal high scoring sih, dan gue rasa KDB pasti ngambil peran di sini, entah dari nanti set piece-nya atau bisa ngambil dari penalti. Free kick, penalti. Dan KDB gue rasa masih patut, wajib buat diambil di game keempat. Oke, selanjutnya Pereira dah. Ada Pereira. Ini lo kayaknya jagoan lo kan nih si Pereira nih. Kagak, ini sebenarnya Pereira ini kalau lu ngikutin episode bacotin terus, itu si Bayo dulu sebelum mulai game week berjalan. Game week 1 berarti ya. Game week 1 dia tuh udah nyebutin di podcast kita. Ada beberapa pemain yang harus diperhatikan. Dulu kalau nggak salah lu nyebutin Bamford juga kalau nggak salah, Bay. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ngingat. Terus yang paling gua dengar itu dari lu itu, lu perhatiin nih pemain nih, Matheus Pereira. Ternyata bener. Dari game week 1 sampai 3 ini bener-bener dia memang jadi sentralnya tim dia. Gue sih nggak berharap kemenangan dari timnya Pereira ya, tapi tiap kali dia main potensi assist itu selalu ada gitu loh. Gitu. Jadi memang sayang lah kalau misalkan gak ngelewatin Pereira yang lagi bagus-bagusnya di game week awal ini gitu. Dan untuk melawan Soton juga gue lihat Soton itu serangannya bagus sih kalau menurut gue, tapi kalau untuk di belakang itu masih ada celah lah buat Pereira untuk bisa mendulang poin seperti itu. Dan juga Pereira itu kan pemuncak mengambil set piece-nya si West Brom. Iya, kayak gitu loh. Dan juga asisnya kemarin waktu lawan Chelsea juga kan dia luar biasa. Itu kalau misalkan dia masuk ke Wolves aja, wah ada kayak Jimenez di depan itu, anteng banget itu Pereira tuh, enak banget dipakai. Cuman untuk Pereira di game week keempat ini sayang kalau lu lewatin gitu. Itu tadi alasannya. Oke. Baik, terus ada Foden. Salah dulu apa Foden? Ya Foden, bye. Foden, gimana Boy? Bye. Foden, gue mikir sih bakal tetap dimainin nih dia. Karena dari kehilangan penyerang, si Jesus sama Aguero nggak main kan. Kemarin si Sterling jadi Fasan agak fail gue lihat. Fail. Dia nggak kelihatan banget kalau ditaruh di kanan. Mahrez oke lah kelihatan. Dan gue feelingnya sih, gue mikirnya Foden bakal dimain sebagai striker malah sekarang. Oh gitu ya. Jadi false main sebagai striker. Awalnya kemarin gue mikir malah si Foden yang bakal jadi striker, Sterling di kiri. Ternyata si Pep malah mainin sekarang jadi false nine dan nggak berjalan. Foden ditaruh di kiri, nggak jalan juga. Foden tuh bagusnya antara di kanan atau di tengah. Ya. Dan gue rasa kayak si Foden bakal jadi false nine sih. Dilihat Jesus sama Aguero masih itu. Karena biar Sterling sama Mahreznya kelihatan. Dan iya, soalnya kemarin juga kelihatan Sterlingnya kurang eksplosif ya kalau di tengah tuh dia. Jangkit 2 CB yang gede-gede gitu kan nggak bisa. Iya, 2 CB yang gede-gede gitu nggak bisa dia. Terus kayaknya melihat Leeds yang bakal fullbacknya maju-maju, Ayling sama Dallas, kayaknya Sterling lebih condong ke taruh di kiri, Mahrez kanan, Foden tengah. Iya, itu ada ruang yang ditinggalin sama wingbacknya si Leeds juga kan, yang mungkin akan diincar sama si Pep. Iya, gue rasa sih bakal diubah karena misalkan ngarepin kayak kemarin ya bola begitu-gitu aja. Si De Bruyne udah nge-spam assist, nggak ada yang bisa tap in, dijagain. Iya. Terus juga ya gue lihat tim promosi ini West Brom, Leeds, Fulham ini gamernya kick and rush banget. Jadi bodo amat kemasukan banyak, penting maju terus. Walaupun Fulham lebih fail karena yang diharapin cuman
crossingan Mitrovic, sedangkan WBA sama Leeds kan pemainnya kenceng tuh. Sayapnya. Makanya kelihatannya Leeds sama WBA bakal kemasukan banyak, tapi bisa kemungkinan nyetak golnya juga lumayan banyak. Kalau gue lihat sih kayak gitu. Jadi Foden masih worth lah, dengan harga 6,6 sekarang masih worth lah. Iya. Betul. Oke. Kemudian lanjut ke Salah nih. Gimana Salah? Ya, terakhir di midfielder kita ada Mohamed Bewok Salah. Ini alasannya ya. Ini Salah masih kita keep loh dari kemarin. Gimana? Iya. Satu alasannya karena besok lawannya Aston Villa ini ya. Terus yang kedua sih. Iya. Membaik ya. Membaik sebenarnya. Terus tapi yang kedua ya Liverpool nggak ada isu macam-macam sih selain Thiago positif kan. Jadi bisa main full tim juga. Terus Salah juga kemarin kan di lawan Arsenal itu kan dia assist 1 di game week pertama, padahal kan dia bisa hat-trick kan. Game week kedua ngeblank, kemarin assist, jadi kemungkinan besok bisa mengeksploitasi juga untuk defense-nya Aston Villa gitu. Jadi kalau lihat walaupun Aston Villa sudah membaik, tapi terlihat belum cukup baik untuk bisa menahan gempuran dari Salah, Mane, dan Firmino gitu. Tapi kenapa pilihnya Salah ya karena itu dia lebih kalau di Mane dibandingkan Salah, kalau gue lihat sendiri itu sebenarnya Salah itu lebih potensi untuk FPL poin sebenarnya. Dia ngesut gitu. Dia lebih individual skillnya lebih kelihatan gitu. Mane individual skillnya ada, tapi dia lebih banyak melayani, lebih banyak tektok sama si Firmino atau ngasih umpan ke Salah gitu. Makanya Salah ya. Selain Salah penalti taker juga ya. Nah iya, penalti taker juga meledak lah. Oke. Cukup. Kemudian kita ke striker, ada 3 di depan kita pasang. Gue dulu ya, Jimenez. Boleh. Kenapa Jimenez? Hampir sama sih dengan saya, lawannya itu Fulham ya. Fulham juga backnya nggak terlalu istimewa banget gue lihat. Mungkin nggak terlalu Podence gue nggak tahu bakal main besok apa enggak, tapi dengan adanya dia tanpa Podence juga, Jimenez bakal bagus mainnya di game week keempat. Kenapa bagus? Karena kemarin juga udah kalah juga kan sama West Ham, dan perebutan juara maksudnya kalau bicara perebutan gelar juara kan memang masih lama, tapi Wolves ini selalu bagus gitu loh, ritme di papan tengah ke atas lah gitu. Jadi gue rasa dia nggak mau ngelewatin poin, dan Jimenez juga performanya bisa kembali di game week keempat ini. Gitu aja sih. Jimenez masih bisa dipercaya lah buat para owner FPL buat mempercayakan Jimenez di line up-nya. Gitu aja. Oke. Atau ada tambahan? Dari Jimenez. Baik, gimana Mbak? Lo ada tambahan nggak? Nggak, udah. Oke, kemudian gitu, ada DCL. Gimana nih? DCL bukan BCL ya, DCL. Ya Calvert-Lewin kemarin kita lihat sendiri kan, mainnya dia cuma tap-in gitu doang, dapat bola enak, shoot, dapat bola enak, shoot ya kan. Besok Everton lawan Brighton. Lawan Brighton. Brighton sih nyerang banget sih kemarin lawan Chelsea. Lawan MU. Lawan MU. Nyerang banget, dan di CL harusnya sih ada kemungkinan buat nyetak 1 gol lah dengan cara tap in kayak begitu kan, dan lagi on fire-nya juga. Biasanya striker kalau lagi on fire dia pede buat nyetak gol selanjutnya sih. Lagian dia ini coy dilatih kayak jadi Inzaghi kayaknya sama Ancelotti tuh. Iya, cuma banyak yang kotak-kotak dia. Tap in. Yang gitu aja, tengahnya udah kuat banget. Tengahnya fighter semua itu, Alan, Docore, fighter sama tanker semua. Iya, tapi satu doang itu kelemahannya Everton, anjir. Kipernya udah Pickford bangke ya. Saudaranya Kepa kayak itu. Kesel banget gue. Ini melenceng jauh ya. Liverpool tetap dibantai, cuma pengen sejago-jago apapun besok lawan Liverpool ya, rasain ya. Ntar gue putar ulang lagi ininya apa namanya podcastnya kalau misalkan Everton menang, mampus lu. Lawan Liverpool. Iya.
Oke. Ya kapan? Jadi dari zaman Firaun. Dari zaman Firaun, Everton nggak menang-menang lawan Liverpool. Anjir. Oke, tadi alasan kenapa ambil DCL udah jelasin sama Bayu. Ini yang terakhir adalah Ings. Raka, gimana Ings? Aduh. Dani Ings, ya lu kalau punya duit ya udah ambil Ings. Kenapa? Karena ya dia striker clinical banget gitu. Kemarin waktu lawan Burnley pun dengan peluang yang tipis aja dia bisa nyetak gol gitu. Jadi kayak lu nggak ada alasan lagi kalau lu punya uang di depan lagi, daripada lu ngambil Werner mendingan ngambil Dani Ings deh, udah jelas. Gaya permainannya Soton udah kebentuk dari musim kemarin. Ings juga performanya dari musim kemarin bisa dibawa ke musim ini, masih tetap konsisten. 2 game week terakhir juga dia nyetak 3 gol. Jadi ya lu mau berpaling sih dengan pemain yang lagi on form banget seperti ini gitu. Lawannya juga West Brom kan. West Brom yang kayak kemarin kita lihat lawan Chelsea yang Chelsea di babak pertama dia walaupun bisa menang 3-0 gitu, diacak-acak, dibombardir habis-habisan sama Chelsea pun hilang fokus gitu backnya. Menurut gua Soton pun punya potensi untuk ngobrak-ngabrik backnya West Brom banget, dan Ings ya peluangnya nggak lebih kecil daripada pemain Chelsea kemarin sih. Jadi ya bisa banget lah ini Ings untuk nyetak at least 1 gol, mungkin lebih sih kalau gue lihat. Home juga kan di kandangnya, dia udah hafal banget loh, dia nggak usah ngeliat gawang garis penalti sebelah mana, gawangnya sebelah sini udah tahu. Oke. Tapi memang lebih klinikal sih kalau Ings, kalau gue lihat. Kalau lu punya duit ambil gitu. Kalau gue memang kalau misalkan disuruh milih ya striker dengan harga murah tapi oke ya si Ings, Jimenez sama DCL. Itu menurut gue sih murah daripada lu beli 9,0 gitu kan. Striker sayang banget gitu. Dibandingkan lu kalau sekarang kan striker siapa sih? Firmino, Werner kan pilihannya kayak gitu dong. Dan untuk yang premium di game week 4 sih memang Ings ada sih peluang untuk mencetak gol gitu aja. Oke, jadi itu tadi untuk base 11-nya kita untuk game week 4. Ingat, untuk game week 4 saja. Ntar lu malah bilang ini gak jangka panjang lagi. Bukan. Jadi untuk satu game week aja, game week 4. Formasinya 3-4-3. Untuk pemain-pemainnya silahkan diputar ulang video ini. Tadi kita udah sebutin semuanya. Oke, jadi kaptennya belum. Oh iya, kaptennya gua aja yang milih ya. Apa lu? Iya, kan katanya poin tertinggi. Tertinggi. Oh iya, karena gua poin tertinggi. Jadi ini pemilihan kaptennya bukan bacotin ya, tapi gua yang milihnya nih. Gitu ya? Nah, jadi kalau bisa apa-apa salahin ke enggak apa-apa, salahin hostnya, tapi jangan bilang turunin host, digantiin, jangan. Ini ntar gua nganggur lagi, nggak ada kerjaan. Jangan, Cok. Untuk pemilihan kapten jatuh kepada Salah. Oke. Ya, kenapa? Ya itu tadi yang lu jelasin. Masa begitu anjir? Iya, ya, lawannya Aston Villa coy. Dan kenapa enggak Ings? Kenapa enggak KDB? Kenapa gue paling susah nyari kata-kata kalau misalkan kenapa enggak ini. Cuman memang untuk game week ini perhatian gue tertuju ke Salah gitu. Kenapa Salah? Lawannya memang Aston Villa dan dia itu istimewa di situ di game week keempat. Lebih ini sih bener kata Raka tadi, dia tuh lebih poin ketimbang Mane gitu. Lu ngelihat shoot-shootnya kayak gimana, sial aja karena nggak masuk gitu. Atau lu bisa nambahin, kenapa? Ya oke, ya itu Aston Villa. Kalau lu itu. Oke ya. Jadi itu tadi untuk base 11 kita sama pemilihan kapten di game week keempat untuk base 11. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen 3, pemilihan kapten. Jadi khusus di segmen ketiga ini, pemilihan kapten, gue tuh kemarin buka-buka liga-liga ya, liga tongkrongan. Ternyata ada yang lebih tinggi, jago gitu loh. Makanya kita undang di sini nih teman gue nih. Wow. Mana nih? Yang kemarin poinnya gede, pemilihan kaptennya tepat. Muhammad Khairul Rais. Wow. Dukun Kenya nih, ini dukun Kenya kita Dukun Kenya, betul. Lu jujur Is, nongkrong di mana lu? Kenapa bisa segemilang kemarin gitu? Gua mah nongkrong di tongkrongan aja kalau gua. Oh gitu. Di warung depannya kita mah. Tapi enggak main dukun kan?
Oh bukan dong, Oh, kita bukan kan bukan ya? orang Ciledug. Oh gitu. Anjir bawa-bawa. Lu bawa daerah nomor 1 Indonesia yang kemarin bahaya lu. Oke, jadi untuk pemilihan kapten ini kita akan bertambah satu ya, ada kehadiran teman kita Rais. Jadi 4 orang nanti akan memberikan rekomendasi kapten di game week kali ini. Siapa dulu yang pertama nih? Lu dulu Kak. Gua, oke, boleh, siap. Oke, siapa nih di game week 4 Kapten pemilihan gua kapten lu? untuk game week 4 ini gue jatuhkan kepada Siapa Mohamed nih? Salah. Salah. Ya, Anjay. alasannya kalau tadi kan yang bacotin best 11 alasannya karena ini begini. Kalau gue ya alasannya gampang aja sih, karena pemain premium yang gue punya cuma Salah. Oh gitu ya. Dan sangat merugi gitu kayaknya kalau misalkan lawannya Aston Villa gue nggak kaptenin Salah. Sekarang gue mau kaptenin siapa lagi gitu, masa Werner gue kaptenin Ya nggak Kante lah. percaya, belum percaya gue. Kante nggak punya Nggak punya ya. Ya lu gitu. transfer code Werner Gitu minus. kan, gue kan dengan kondisi tim gue yang sekarang ya gue ambil Salah untuk Aston Villa. Nggak susah lah gitu. Nggak susah ya. Next, kaptenin lu siapa nih? Gue ya sama lu. Salah. Ya. Emang nungguin lu dulu, rakenya nungguin lu dulu. emang anjir. Alasannya diikutin sama dia. Nggak lutut itu dia, nggak lutut. Lu tahu aja gue paling lama ngasih alasan anjir. Kenapa alasannya? Oh, Lawannya Aston Villa. tuh kan? Udah gue jelasin tadi di di segmen kedua untuk best 11. Gue kan juga milih Salah tuh di situ di kaptennya. Alasannya itu. Gak usah panjang lah. Oke. Ya, alasan yang disebutin, alasan kenapa best 11-nya gue milih Salah tadi sama aja. Nyontek gue juga, Bay. Ya udah nggak lanjut. apa-apa. Oke, lanjut. Rais dulu dah. Penasaran Iya, kita iya. nih. Gue dulu aja, jangan. Dia paling tertinggi, coy. Oh, dia boleh tinggi ya. Jagoan belakangan ya. Ya udah belakangan aja Rais. Gue pilihnya jatuh ke Kevin De Bruyne. De Bruyne. Kemarin De Bruyne. Ya, beda Ini nih loh. daripada yang lain. Gimana? Ya kemarin Makanya. Jong kan. Dan gue rasa besok lawan Leeds harus menang. Biasanya City kalau habis dihancurin dia bakal besar-besaran, dan gue yakin Sterling main di kiri, Mahrez main di kanan, Foden jadi striker. Karena ngelihat Leeds yang bakal nyerang-nyerang buka-bukaan juga kan. Oke. Dan kayaknya Leeds kan belum ketemu tim yang sejancuk Kevin De Bruyne umpannya kan. Iya emang. Ini ujian Belum ini. pernah ketemu kan. Sejancuk Kevin. Ya Liverpool siapa sih yang umpan paling ke TA kemarin juga nggak terlalu lagi canggih-canggihnya kan. Iya, De Bruyne besok dapat penalti. Iya, Nih iya. nggak tahu gue pikiran dari mana. Iya. Oh, De Bruyne voucher. penalti. Dapat penalti, terus juga potensi buat asisnya kayaknya sangat besar sih, dilihat dari Leeds mainnya bener-bener terbuka. City juga terbuka pasti. Leeds kan bodo amat kemasukan berapa, yang penting dia tetap nyerang. Gue pede di Kevin De Bruyne walaupun gue punya Salah. Oke. Ini nih Bentar. yang paling ditunggu-tunggu nih. Rais. Kemarin kapten lu siapa, Is? Gimana Is? Kapten lu kemarin Kemarin- siapa sih? Pardi dong. Yo Orang Makanya udah nggak gue- kepikiran kapten Fardi, lu masih kepikiran Fardi tiba-tiba loh. Dia Gila, 90 gitu. sendiri anjir di liga tongkrongan kita tuh. Sesuai bener anjir. Aduh. Gue juga baru minggu kemarin itu masang Fardi jadi kapten. Sebelumnya bukan dia jadi kapten. Ya emang Oh. karena sebelumnya lu siapa masang ini? Fardi. Sebelumnya tuh 2 minggu pertama tuh ini Ings. Ya ini. Lalu masih yakin sama penyerang ya? Dia kayak ya Bismillah aja gue mah. jiwanya Ya, emang- oke. jiwanya emang striker dia. Nah, buat besok nih, buat game week 4, masih percaya sama lini penyerang atau lu ganti ke siapa kaptennya? Kalau buat minggu depan tuh gue makainya ini Mane. Us. Wow, Gimana, ini gimana? udah midfielder. Black Mamba. Ini nih. Ngeri Iya. nih. Kemarin Iya, soalnya- Ings berhasil, Fardi berhasil, besok mana nih penentuan? Alasan Mane lu kenapa, Is? alasannya tuh kan tipikal pemainnya sih, dia kayaknya mainnya juga luas ya. Sering ngejar bola segala macam. Nah, kalau Emang sih. ngeliat emang kalau minggu kemarin sih agak kurang berhasil dia. Ya. Saya secara statistik juga kayaknya agak kurang bagus, tapi game-game sebelumnya masih lumayan.
salah satu penyumbang penentu kemenangan juga di Liverpool selain Salah. Kalau menurut gue, jadi ya Mane sih bisa lah dipakai buat kapten. Lagian juga lawannya kan ya Aston Villa kan, bukan tim yang berat-berat banget lah buat menurut gue. Ini ya. Sehingga Bang, ini ya, kalau si Rais benar-benar ngeledak lagi nih si Mane, ya udah kita gak usah inilah rekomendasi kapten, biar Rais aja kita undang segmen 3 pokoknya. Game week 5 ntar rekomendasi kapten satu aja dari si Rais. Rais lagi. Sampai dia gagal baru kita ya. Gitu aja lah. Tapi kalau besok Mane berhasil jadi apa? Paling kaptennya berhasil, tumpengan baca tumpengan. 3 minggu berturut-turut. Oke, kita siap dulu lah untuk tumpengan. Benar. Menarik kita tunggu nih dari Mane nih. Oke, jadi cukup kali ya. Untuk pemilihan kapten tadi Bayu, KDB, Raka Salah, gua Salah, dan terakhir tadi The Phenomenal Rais milih Mane. Gitu. Kayak genderuwo ya The Phenomenal. Iya lah, orang dia fenomenal emang dia. Oke, jadi gimana nih? Cukup kali ya untuk podcast minggu ini. Gimana? Apa ada kesan pesan apa tambahan mungkin dari lu bertiga lah? Gimana? Ya, minggu kemarin kan kita udah nih gantian berarti Bayu sama Rais nih. Coba Bay, gimana kesan-kesan lu? Ya kalau gua setelah merasakan game 3 ini kayaknya memang pendekatannya berbeda dari musim sebelumnya. Gue ngerasain. Karena kayaknya berpikir simple buat sekarang lebih mudah ya dibandingkan berpikir terlalu panjang. Karena gue ngerasain berpikir terlalu panjang malah menyusahkan gue. Kayaknya harus berpikir lebih simple dulu untuk season ini. Karena kan juga ada banyak VAR segala macam dan juga pemain yang nyekor yang poin game lalu di game selanjutnya kemungkinan besar juga nyekor. Berpikir simple sih kayaknya untuk season ini dibandingkan season lalu. Itu sih tipsnya. Oke. Rais untuk game week kelima gimana nih menghadapi game week kelima? Kesan pesan lu aja dah apa gimana? Game week 4. Iya, game week 4. Aduh. Gimana? Kalau gue sih kayaknya musim ini beda sama musim-musim sebelumnya ya kalau dilihat di IPL gitu. Kayaknya awal-awal nih udah lumayan ketat juga nih. Mudah-mudahan sih banyak prediksi ya. Selama semusim kita bakal disuguhin game-game menarik lah dari IPL. Dan banyak kalau gol buat banyak gol dari kemarin banyak gol, terus 3 tim teratas juga masih belum terkalahkan. Kalau lihat di klasemen kayaknya sih ya itu tadi yang kayak Bayu bilang, emang kayaknya karena ada VAR segala macam juga jadi banyak yang nggak usah terlalu mikir ribet-ribet lah. Iya. Paling penting kalau kayaknya sih nyeting pemain juga kalau misalnya berdasarkan intuisi gue rasa sih malah lebih dapat dibanding baca statistik segala macam. Season awal ya untuk season awal ini ya benar intuisi, karena kita ngelihat biasanya kalau intuisi itu ngelihat dari yang poin sebelumnya kita ambil poin ke depannya. Niger banyak berhasil gitu loh dibanding season lalu. Iya betul. Gitu. Ini Rais cocok nih kayaknya buat bacotin nih. Episode kayaknya 5 bisa host nih. Iya dia host. Kayak Rais bisa nih host nih. Anjir, lu kemanin gua bangke. Nggak apa-apa, gue masalah bayaran itu. Setuju. Oke, besok tanda tangan kontrak ya Pak Rais ya. Wah anjir. Nyesel gue undang Luis. Oke, terima kasih banyak untuk podcast minggu ini. Jadi tadi sudah cukup banyak masukan dari Bayu, Raka, dan untuk pemilihan kapten Rais. Semoga apa yang kita suguhkan di minggu ini bisa gemilang lah di game week ke-4 besok. Itu aja. Terima kasih banyak Rais sudah sempat datang. Mudah-mudahan gak kapok diundang sama kita ya. Oke. Kapan-kapan diundang lagi lah. Oke, siap. Kapten gua tembus lagi, undang lagi lah. Oke. Enggak, kalau kapten lu lolos, gua kayaknya berhenti aja jadi OS. Oke, kita catat aja kalau gitu. Oh jangan, bercanda gue. Oke. Terima kasih banyak dan
Sampai jumpa. See you on the next game.